Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman. Saya di sini akan menjelaskan tentang aspek keamanan sekolah dalam rangka MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah SMA N2 Rangkas Bitung tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita membahas tentang aspek keamanan sekolah, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu sekolah yang aman. Sekolah yang aman adalah sekolah yang warga sekolahnya bebas dari rasa takut, kondusif untuk belajar, dan juga hubungan antar warga sekolahnya yang positif. Artinya sekolah yang aman bertujuan untuk siswa dapat mencapai prestasi yang terbaik, baik itu prestasi akademik ataupun non-akademik, dan guru dapat menampilkan kinerja yang terbaik. Kita membahas tentang aspek keamanan sekolah. Aspek keamanan sekolah itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah aspek fisik, kemudian yang kedua adalah aspek mental. Kita bahas dulu aspek fisik. Aspek fisik apa sih? Jadi aspek fisik adalah aspek yang menyediakan lingkungan fisik yang bersih dan sehat. Lingkungan sekolah itu berkaitan dengan gedung, kelas, halaman, fasilitas sekolah, dan sebagainya yang berada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah aspek mental. Aspek mental adalah aspek yang berkaitan dengan hubungan antar warga sekolah, interaksi antar warga sekolah, dan rasa saling mempercayai dan saling menghargai antar warga sekolah. Artinya penghuninya yang ada di sekolah itu bagaimana. Jadi aspek mentalnya itu harus baik, interaksinya harus baik dan saling percaya antar warga sekolah. Bila keadaan atau aspek-aspek tersebut tinggi, maka semakin positif suasana sekolah tersebut. Ingat dan pastikan, keamanan, kenyamanan, dan kedisiplinan suatu sekolah ditentukan oleh nilai-nilai dan sikap warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, siswa, orang tua, warga sekitar, dan juga komite sekolah. Pada sekolah yang aman, warga sekolahnya mempunyai komitmen yang mendalam untuk menciptakan dan menjaga sekolah. Sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin akan tercapai apabila semua warga sekolahnya pertama, mengembangkan budaya sekolah yang positif dan fokus pada pencegahan hal-hal yang negatif. Jadi kita semua harus menciptakan budaya-budaya tersebut yang berkaitan dengan budaya hal yang positif. Kemudian yang kedua adalah membangun komunitas sekolah atau perkumpulan sekolah dengan cara saling menghargai, adil, dan menerapkan ajas persamaan. Yang ketiga adalah mengatur dan mengkomunikasikan secara konsisten perilaku yang diharapkan. Yang keempat, mengajar atau memberi contoh dan mendorong perilaku sosial yang bertanggung jawab yang memberi kontribusi positif terhadap komunitas sekolah. Mengajar dan memberikan contoh ini tidak hanya wajib dilakukan oleh guru, tetapi wajib juga dilakukan oleh semua warga sekolah termasuk itu siswa. Yang terakhir adalah memecahkan masalah secara damai dengan cara menghargai perbedaan dan mengedepankan hak asasi manusia. Mengapa perlu sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin? Tujuannya adalah yang pertama, mencegah kekerasan di sekolah. Yang kedua adalah dengan menguatkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama, bagaimana caranya mencegah kekerasan di sekolah? Caranya adalah mengembangkan keterampilan intelijensi emosional siswa. Siswa itu diharapkan mengembangkan keterampilannya tentang emosi. Jadi jangan sampai emosional itu adalah emosi yang negatif. Nah, keterampilan emosi itu apa saja sih? Ada keterampilan untuk mengembangkan empati, yang kedua adalah bekerja sama, yang ketiga adalah membangun komunikasi atau musyawarah, yang keempat adalah sensitivitasnya harus ditingkatkan terhadap teman,
karena perasaan teman itu saling mendukung. Yang berikutnya adalah mengontrol impulsif dan rasa marah, kemudian menenangkan diri dan mengembangkan sikap yang positif. Nah, yang berikutnya adalah keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja atau pekerjaan. Yang pertama, siswa dibutuhkan atau membutuhkan keterampilan berkomunikasi. Yang kedua, keterampilan menyesuaikan diri. Yang ketiga, berpikir kreatif. Yang keempat adalah memecahkan masalah yang ada dalam dunia kerja. Yang kelima, menetapkan tujuan, kemudian mengelola waktu, dan yang terakhir adalah keterampilan mengembangkan kualitas pribadi, baik itu kualitas secara jasmani ataupun kualitas secara rohani. Artinya siswa nanti ke depannya atau ketika dewasa atau setelah lulus SMA, mereka akan membutuhkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia, baik itu dunia kerja, dunia masyarakat, dunia dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan membahas ciri-ciri sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin. Yang pertama adalah ciri-cirinya adalah lingkungan fisik sekolahnya yang aman dan nyaman. Yang kedua adalah warga sekolahnya atau masyarakat sekolahnya saling mendukung dan menghargai. Yang ketiga adalah semua warganya menerapkan disiplin yang efektif. Apabila ada warga yang tidak disiplin, maka tidak bisa dibentuk sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin karena ada hal-hal negatif yang ada di dalamnya. Yang keempat adalah sekolah memberikan pembelajaran terbaik, artinya semua aktivitas belajarnya harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Dan yang terakhir adalah warga sekolah mengembangkan sikap persamaan, keadilan, dan saling pengertian. Nah, kemudian bagaimana caranya mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin? Kita akan bahas di slide-slide berikut ini. Yang pertama, cara meningkatkan keamanan sekolah adalah dengan cara meningkatkan keamanan lingkungan fisiknya. Untuk mewujudkan sekolah yang aman, perlu dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, sekolah harus membentuk komite atau perkumpulan yang terdiri dari berbagai stakeholder, membuat kesepakatan antara masyarakat sekitar sekolah, orang tua siswa, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan komite dapat mempertajam pemahaman dan kesepakatan tentang apa yang perlu dilakukan. Keterlibatan orang tua sangatlah penting agar hal-hal yang menjadi keprihatinan siswa dapat didengar dan diselesaikan. Artinya, orang tua itu wajib mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan keprihatinan siswa yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Karena kerjasama antara siswa, orang tua, dan sekolah itu sangatlah penting supaya keamanan sekolah dapat ditingkatkan. Selain itu, stakeholder yang lain perlu dilibatkan agar dapat didengar bagaimana pengalaman mereka sehubungan dengan mewujudkan sekolah yang aman. Artinya, stakeholder tersebut yang berada di lingkungan sekolah atau di luar sekolah, seperti desa, kecamatan, warga sekitar, dan seterusnya, itu harus dilibatkan supaya sekolah dapat diwujudkan sebagai sekolah yang aman. Kedua, dengan cara meningkatkan disiplin siswa. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin menurut KBBI adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Kemudian menurut Blanford tahun 98 adalah mengembangkan mekanisme internal diri siswa sehingga siswa dapat mengatur dirinya sendiri. Artinya, disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Artinya siswa itu harus bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang dipercaya.
di masyarakat nilai-nilai yang dipercaya itu adalah nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai kepatuhan terhadap negara. Dan apalagi kalau dia berada di sekolah, maka wajib bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang ada di sekolah. Baik itu nilai tentang nilai kesopanan, nilai disiplin, nilai peraturan, dan sebagainya. Maka siswa diharapkan meningkatkan disiplin siswa tersebut supaya keamanan sekolah itu bisa terjamin. Yang terakhir, yang ketiga adalah cara meningkatkan keamanan sekolah atau sekolah yang aman adalah menghilangkan kekerasan terhadap siswa yang lebih lemah di sekolah. Dikatakan siswa yang lebih lemah itu adalah siswa yang dianggap oleh siswa lain itu terlemah. Dikatakan sebagai bullying atau situasi di mana siswa atau lebih secara terus-menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita baik itu secara fisik, menderita baik secara mental, atau menderita secara moral, dan seterusnya. Siswa itu dilarang melakukan bullying secara fisik, yaitu memukul, menendang, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kekerasan secara verbal, mengolok-olok nama siswa lain, atau menjelek-jelekan, atau menghina, mengucapkan kata-kata yang menyinggung, menjelek-jelekan, dan seterusnya. Itu dilarang karena nanti keamanan sekolah akan terganggu atau mengurangi keamanan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah secara tidak langsung atau menyebarkan cerita-cerita bohong, atau kamu misalkan mendapatkan info yang bisa menjelekkan atau menyebabkan siswa lain menderita, itu dilarang karena akan mempengaruhi masyarakat sekolah, mempengaruhi keamanan sekolah. Jadi mengolok-olok nama yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik, suku, warna kulit, dan sebagainya itu dilarang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang aspek keamanan sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.